melihat tumpukan sampah yang sangat banyak, masyarakat sudah ribut juga. Kalau perusahaan aja yang mengerjakan dengan armada yang sesuai kontrak tuh, secara rutin aja mereka tidak sanggup, bukan tidak sanggup, pasti keteter. Apalagi dengan sampah menumpuk, tidak akan selesai dalam waktu cepat. Pasti lama waktunya. Selesai, tapi pasti lama. Bisa turun armada semua, termasuk bantuan dari semua pihak, kalau situasi darurat. Nah, dari sisi hukum, itu kita pelajari juga. Akhirnya, ya udah, kita kan butuh cepat. Aku minta dalam seminggu ini harus selesai tumpukan sampah. Selebihnya PT itulah yang mengerjakan lagi. Tapi kalau menumpuk lagi, berarti PT itu yang tak mampu. Ada mungkin curiga beberapa orang, tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh kan pandai-pandai banyak di Riau ini kan. Yang ya lah pengamat kami mungkin pandangan berbeda ya kami mohon maaf. Mungkin berbeda pandangan tuh wajar. Apalagi banyak ahli-ahli tata kota apa semua ya wajar. Kalau kami kan berbicara ya instan aja. Spesialis PJ Kepala Daerah. Yang saya ini jadi PJ Wali Kota Pekanbaru. Mau Roni Ahmad. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih, Bang, sudah datang. Alhamdulillah. Sebelum di Pekanbaru, Bang, PJ di mana aja, Bang? Pernah di Kuansing Meranti. 2021, lalu di Meranti baru 3 bulan lalu di Meranti ya. Ya. Pernah nggak Abang bertanya, kenapa gubernur memberi Abang kepercayaan jadi spesialis PJ ini, Bang? Enggak. Coba gubernur nanya kan, kok hati aku arah ke kau terus Ron? Kan Sebenarnya mana, Bang? Yang baru, yang sekarang? yang mana-mana juga semua. Abang mengarahnya gitu ya? Gurau aja. Kayak ini tuh, Bang, bisa batalkan nggak, Bang? Itu ya itu kan takdir, kita jalani aja. Nggak tahu juga, itu kan Oke. keputusan. Itu awalnya nama, Bang. Ya tanya sama mereka. Sudah jadi politisi sekarang, Pak ya? Birokrat jadi politisi apa ya sekarang? Enggak, semi-semi aja. Dari berapa daerah yang pernah Bang jadi PJ? Ya. Mana yang paling menantang, Bang? Paling menantang terus terang Pekanbaru. Kang baru. Ya. Karena konflik masalahnya dan memang keadaannya masih hangat, kejadiannya baru-baru sehingga masih terasa lah hawa panasnya masih ada. Pengganti di insiden itu ya? Iya, pengganti insiden. Dan juga ada banyak masalah, mungkin, Bang. Iya, itu dia. Yang lain, Bang, daerah mana? Kalau yang ya semua beda-beda, beda karakteristik, beda permasalahan. Kalau di Kuansing kemarin juga masalah hukum, kan, Pemdanya. Lalu di Meranti permasalahan anggaran yang perubahannya tidak ada sehingga anggaran tuh stop nol, ya seperti itulah. Jadi perbedaan daerah beda-beda permasalahannya. Yang warisan yang paling berkesan, Bang, di mana kira-kira, Bang? Dari daerah ini. Yang sudah ini kan, di Kuansing sama... Ya sama lah semua. Di apa, di sepanjang tuh ada Car Free Day, Bang, siapa, Bang ya? Kemarin kita mulai Car Free Day di zaman kami untuk memulai apalah masukkan aspirasi anak muda di sana. Sekarang udah jalan, Bang? Kabarnya enggak, kabarnya enggak. Tapi enggak tahu, Udah, mungkin ya? karena hujan mungkin. Oh, atau kenapa tidak ada lagi? Enggak lah. Aku rasa Bupati juga apalah masih mau lah. Kan baru ini, Bang, kita bahas pengamat ya. Iya. Dia lagi hangat nih. Abang mengeluarkan SK Ya, darurat sampah. ya. Apa sebagian itu, Bang, harus keluar sebuah SK itu? Apa kronologi, Bang? Ya. Sebenarnya pertanyaannya bukan kenapa seurgen itu kita harus mengeluarkan SK itu. Tetapi apa memang sedramatisir itu Ya. bahasa darurat sampah itu di pandangan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya ini kan judul nama darurat sampah. Memang asumsi orang, oh ya ada apa? Tapi ini kan bukan berarti kita harus mengungsi, bukan berarti harus menghindar, bukan. Jadi boleh kami ceritakan. Oh, itu yang kami tunggu, Pak. Agak panjang nih. Silakan, Pak. Jadi Kronologinya. eh,
darurat sampah ini dikeluarkan. Kita Desember kemarin, di akhir Desember, sampah ini udah mulai Numpuk. armadanya setelah kami lihat itu tidak sebanyak seperti biasa. Rupa Hamin 10 sampai Hamin 5 akhir Desember itu sudah mulai stagnan, udah mulai sedikit kali, sehingga sampah udah mulai menumpuk. Masih pengelola yang lama. Ya, udah Hamin 3 mungkin karena proses lelang lah nih ya, kita nggak tahu. Ini aku bicara apa adanya aja. Sampailah 31 Desember dari Dinas Lingkungan Hidup eh, menentukan pemenang untuk 2025 berupa berganti perusahaan dengan keadaan sampah yang sudah ada menumpuk. Perusahaan ini mulai bekerja, tetapi kami lihat juga belum menguasai medan Pekanbaru. Sehingga sampah menumpuk ada yang diangkat, ada yang tidak, ada yang semakin menumpuk. Eh, Diberi waktu sampailah tanggal 13, hampir setiap hari kita adakan rapat LHK, turun ke lapangan, dan tidak ada Ada perubahan. perubahan. Ada perubahan 2 hari kemarin udah mulai itu numpuk lagi, alasan ini, alasan itulah. Semua alasan kan itu kan kerjaan rutin. Seharusnya kan sudah diketahui oleh baik OPD-nya maupun pihak ketiga. Terakhir puncaknya setelah kita mengumpulkan, ada rasa tidak percaya, kenapa kok sedangkan lewat kediaman kami tidak ada lewat. Armada Sampai ya armada hampir dari 3 PT hari. IDP-nya. Tapi kami suruh ekspos di jalur tuh ada. Nah, kenapa di sini ada tapi kenyataan tidak ada lewat? Berarti kan memang tidak dipungut, bukan alasan tidak tidak sanggup 1 kali angkat atau 2 kali angkat, tapi memang tidak dipungut. Nah, akhirnya kami kumpul camat semua, camat tolong beri keterangan daerah mana yang tidak diangkat, daerah apa dikasih data, dan kita minta mobil sesuai kontrak jadwalnya kemana sehingga camat tahu misalnya jalan delima mobil ini yang angkat, jalan ini mobil ini yang angkat. Dan itu perlu pendataan sehingga kami mendata jam setengah 1 malam di MPP pada malam hari itu. Data lengkap, itu banyak kekurangan dari sisi kumpul waktu itu. Ada kekurangan beberapa mobil, ya lumayan, Semua armada dikumpulkan. ya di kantor MPP pada malam hari itu. Pada pagi gitu ya, setengah 1. Karena kalau jam 10 kita kumpul, alasannya masih ngangkat ke sini ya. Maka kita buat jam 12 malam, akhirnya setengah 1 terkumpul, baik truk, baik pickup. Dan di situ banyak mobil yang terkumpul dan banyak juga yang tidak terkumpul. Berapa yang terkumpul, Bang? Aku data tak tahu persis lah, tapi itu pun alasannya mobil itu masih ada di sini, masih ada di sini ya. Itu terserah yang Personal alasannya. ya, yang penting tidak terkumpul pada malam hari itu. Sehingga kami menegur keras baik perusahaan maupun dinas LHK ya harus menindak tegas tentang hal ini. Lalu besok paginya kita kumpulkan lagi LHK yang melihat ini tidak ada berkembang, ya kami mengganti PLT kepala dinas dengan yang baru, langsung Pak Kepala Inspektur, dan melihat langkah-langkah ini yang sudah dilakukan sehingga tepat 14 hari dilakukanlah surat peringatan pertama SP1. SP1 kepada pihak perusahaan. Lalu malam 14 itu dikumpulkan lagi mobil sesuai dengan angka. Memang pas, banyak. Nah, langsung kami minta kasih stiker. Dan sebelum itu, melihat tumpukan sampah yang sangat banyak, masyarakat sudah ribut juga. Kalau perusahaan ini aja yang mengerjakan dengan armada yang sesuai kontrak tuh, secara rutin aja mereka tidak sanggup, bukan tidak sanggup, pasti keteter. Apalagi dengan sampah menumpuk, tidak akan selesai dalam waktu cepat. Pasti lama waktunya. Selesai, tapi pasti lama. Dan itu tidak akan kecuali semua pihak ikut mengangkat sampah ini. Jadi tujuannya adalah membersihkan Pekanbaru ini dulu. Baru nanti
normal kembali perusahaan bisa berjalan. Jadi kami cek berapa ada mobil di Dinas-dinas. Pemko ya, ada dinas. Lupa adalah di Alakas ini ada 18 mobil, di PU ada 4, di Perkim ada 4. Ya, ya udah. Alat berat ada. Ya udah. Kerahkan aja, kami bilang. Kenapa? Nggak boleh Pak, karena kita sudah berkontrak dengan pihak ketiga. Sehingga berarti kita membantu pihak ketiga, salah dalam sisi hukum kan salah. Oh ya, udah jadi jalan salah satunya adalah bisa turun armada semua, termasuk bantuan dari semua pihak, kalau situasi darurat. Nah, dari sisi hukum, nah, itu kita pelajari juga. Akhirnya, ya udah, kita kan butuh cepat. Aku minta dalam seminggu ini harus selesai tumpukan sampah. Selebihnya, PT itulah yang mengerjakan lagi. Tapi kalau menumpuk lagi, berarti PT itu yang tak mampu, kan gitu. Payung hukumnya dengan SK itu tadi. Ya, makanya oke kami berembuk dengan Kabak Hukum, dengan Sekda, dengan asisten semua. Ya udah kita buatnya situasi darurat sampah. Dengan makanya klausalnya kami bunyikan dalam pasal itu untuk menurunkan armada membantu bukan membantu membersihkan sampah ini dan agar masyarakat juga mengurangi produksi sampah supaya di sini betul-betul terangkat bersih. Ya udah mulai dari nol kita lihat perusahaan ini bagaimana gitu, dan berlaku hanya 7 hari karena target aku cuma 7 hari. Sampai tanggal 21 21. ya. Anda masih bertumpuk, Bang. Armada ditarik. Anda tetap tarik, kami tetap kami tetap tidak bisa bantu lagi. Kami bukan membantu perusahaan nih, istilah kami membersihkan kota Pekanbaru. Nah, itu. Dan ada mungkin curiga beberapa orang, tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh kan pandai-pandai banyak di Riau ini kan, yang ya lah pengamat kami ya kami mungkin pandangan berbeda ya kami mohon maaf, mungkin berbeda pandangan tuh wajar. Apalagi banyak ahli-ahli tata kota apa semua ya wajar. Kalau kami kan berbicara ya instan aja, yang penting Pekanbaru bersih daripada kita duduk pasrah melihat sampah tapi tidak ada bekerja nolong, salah juga. Kita diam salah juga. Kita tekan perusahaan pun mau tekan macam mana ya sama aja. Mau ada yang bilang sistem robah, kita sebab kelola, kita gini-gini. Itu proses ke depan. Sekarang ini kan prosesnya perusahaan sudah ada. Nah, ini kalau kaji-kaji itu panjang aja. Sekarang kajinya bagaimana sampah ini dalam seminggu ini terangkat. Itu aja. Kalau pandangan kami. Jadi masukan-masukan tadi betul. Banyak yang gini, ini ya biasalah. Tetapi itu ada yang nanya juga. Berarti ini niatnya mengambil uang darurat bencana. Oh, nggak ada cerita uang di sini. Dan kalau salah juga tidak ada bicara uang. Dan jangan berpikir, ini kesempatan nih mau nggak nambah anggaran. Enggak sampai ke situ. Jadi operasionalnya itu apa, Bang? Yang tambahan tadi? Untuk minyak dari perusahaan. Ada di klausal, itu. ada klausal Minyak dibilang. dari perusahaan. Untuk BBM dan ini itu adalah dari perusahaan bersangkutan. Pemko cuma menyediakan armada Dia bilang sama armada SDM. sama SDM. SDM kan memang ada gaji harian Bulanannya, orang tuh bulan dan supir. Nah, itu. berapa persen, Bang, capaian hari ini? Capaian hari ini kami udah ada 5 gundukan yang besar, termasuk TPS di Nangka, bukan Nangka apa? TPS yang di Pasar Pagi Yarengka, itu kan ngeri tuh, Ya, dapat. macam bukit dah. Nah, itu dah, itu sampai 12 mobil ngangkat semalam. Lalu Jalan Teropong, lalu TPS di Laos, 9 mobil juga. Ini hari ini Raja Wali, daerah Bina Widya, ini terus nih. Kita gas sampai ke apa? Tapi masih banyak, emang belum apa Ya, nih? Masih seberapa banyak, tadi pagi saya lihat masih banyak. masih banyak. Jadi satu-satu alat berat cuma 4 yang turun, ada 4 mobil siap karena memang tidak semudah kita bayangkan. Tapi ya itu memang kerja mereka, kerja kawan-kawan LHK juga. Jadi harus maksimal. Nah gitu. Oh, saya pernah mendengar PT yang sekarang ini Ya. dulunya pernah di blacklist, Bang. Iya, Tahun 2023. iya. Kenapa tahun ini bisa dipakai Aku kembali? nggak tahu pernah di blacklist atau belum, nggak tahu. Dan proses lelangnya juga itu OPD terkait. Aku masuk kan udah berjalan. Tidak ikutlah dalam hal itu. Jika nanti dalam masa darurat ini seperti dibilang tadi, Bang, tidak sanggup juga nanti. Ya. Ada keputusan lain nanti untuk PT. Ketentuan di klausul kontrak itu kan sudah ada. Jadi ya itu kita mintalah OPD terkait
Helaka nih bekerja sesuai aturan. Kalau memang dalam klausal ada tidak sesuai target apa semua, ada SP2 gitu kan, ada ini ya sesuai itulah. Kita minta LHK yang sesuai aturan lah. Kalau aku kan sebentar, 10 Februari selesai. Entah Kalau tidak lama-lama. bang, ini Hah? bermacam kemarin mungkin. Oh, enggak. Karena sengketa ya. Ya kan belum tahu terima atau tolak. Ya. Kondisi TPM Muara Bajar bang, tidak jadi kendala lah ya. Alasannya alat rusak. Tapi kan alat rusak bisa perbaiki dan alat uang sewa kan udah ada. Itu tidak kemarin memang ada nyangkut sekali kata dia alat rusak. Tapi setelah kami cek apa rusak ini kan bisa sewa alat lain. Akhirnya sebentar cuma 2 jam rusak. Jadi misalnya nggak ada masalah sama di sana. Nggak ada. Memang kredit tempatnya udah penuh ya. Sebenarnya ya kalau kita mau jujur ya betul-betul lah. Alat berat tuh banyak. Yang 4 arahkan ke belakang untuk buat tempat pembuangan baru. Jadi tidak harus di depan itu. Ya, banyaklah cara sebenarnya. Kalau mau. Kalau mau. Tapi Bapak kan wali kota. Ah. Kenapa tidak ini? Ya, tapi kan alat yang tersedia 4. Yang ini kan belum 8. Banyak nih, ini udah sistematis nih. Udah sistematis apa? Kompleks itu. Udah kompleks nih. Nah, itu dia. Di PKU mungkin baru pertama lah bang, ada SK darurat sampah ini. Iya. Saya nggak tahu di daerah lain pernah. Setahu bang ada nggak bang? Nggak ada. Ada ya? Setahu aku nggak. Tapi di Tangsel ada. Tangerang Selatan Di ada. Tangsel ada. Sebenarnya ada yang memang darurat sampah membuat klausul poin-poinnya sampai apa bisa membuat anggaran apa Darurat, anggaran ya. darurat ini Seperti kalau kita kita bencana enggak, banjir lah mungkin ya. agak bencana banjir kalau kita kan enggak memang kalau selalu dibunyikan untuk menurunkan armada ini itu aja. Tapi tidak ada komunikasi bang dengan DPRD. Memang kami tidak belum memberitahu, bukan tidak, tapi kami sudah menelpon ketua, pimpinan. Ya memang ada kekecewaan. Kenapa tidak gini? Ya karena ingin cepat Pak, mungkin tuh buru-buru, maklum anak muda kadang suka. Tapi kami Agresif, mohon maaf ya? juga ke DPRD. Yang jelas niat kita baik apa ya. Tadi baru komunikasi juga, mungkin hari ini kami sama-sama turun nengok ya. Ada anggota DPRD Dapil Pekanbaru bilang. Ada. Yang bilang Siapa, ini merusak. Oka? Bukan, yang DPRD Dapil Pekanbaru, DPRD Riau. Ya. Dia Oh, bilang- Pak Ginda. Ginda mengatakan bahwa ini merusak citra investasi. Ya. Ya, dia ada juga WA, kami ada komunikasi juga. Sebenarnya status darurat sampah merusak citra Pekanbaru ya, tapi lebih rusak citra Pekanbaru lagi kalau sampah dibiarkan. Itu aja. Dilihat langsung sama investornya kan, Iya. lebih parah lagi kan. Gaji inspektor nanti tuh. Jadi kita biarkan sampah lebih parah lagi. Aku sebagai pemimpin yang ditunjuk terus terang tidak bisa diam dengan hal ini. Ya kan pihak ketiga ada, tekan aja, udah berapa kali tekan, ya tidak akan mampu kalau tidak disupport semua elemen karena tumpukan itu udah sangat besar. Tidak ada niat apa-apa. Intinya mungkin ya anggota Dewan Provinsi tersebut juga cinta dengan Pekanbaru sehingga memang ingin nama Pekanbaru tetap bagus, tidak jadi heboh. Memang jadi viral, tapi nggak apa-apa. Ntar lagi kalau sekarang kan intinya bisa bersih nggak, itu aja. Memang tantangan sih sama aku, tapi ya kalau aku pikir kerja aja nggak ada mikir apa-apa. Orang mau marah apa ya terserah. Yang penting bagaimana sampah ini teratasi lah, itu aja. Bapak nggak nanya pendapat saya keluarnya SK ini? Nggak. Nggak ya? Kalau saya setuju Pak. Setuju, Maka ya? bukan hanya soal sampah, banyak hal yang ya silakan keluarkan saja SK itu kan, banjir umpamanya kan. Ya, Tidak masalah asalkan apa ya sumber daya itu kita maksimalkan, itu intinya Ya, kan. Itu aja intinya sebenarnya itu. dengan SK itu. bisa dimanfaatkan. Nah, Iya. tapi bukan berarti kita untuk mengambil keuntungan dari masalah. Nah, kan gitu. Ada asumsi orang, ini dengan niat untuk mengambil anggaran tidak terduga nih, bisa diambil. Oh, enggak seperti itu. Tidak ada anggaran yang dikeluarkan di situ. Bunuh diri kita, KPK baru nangkap, kita buat yang bunuh diri namanya tuh. Iya kan? Iya bang, saya sampah bang. Salah satu perhatian apa nampaknya Pasar Tumpah di Mariani. Benar. Saya dalam beberapa bulan terakhir agak rutin di situ. Iya. Melintas di sana, biasa sebelum subuh atau sudah subuh. Iya. Memang jalan itu memang kendaraan pedagang itu di tengah jalan gitu, memang Iya. sudah mengganggu. Apa tidak ada solusi nih bang untuk di jalan Mariani? Ada. Kita kalau mau betul-betul keras, tutup habis, bisa. Karena tidak ada, mereka liar, itu liar. Tidak ada boleh jualan di jalan. Memang Tapi tidak dibuka sama sekali itu. tidak buka sama sekali. Tapi kita paling persuasif. Itu kan sebenarnya jalan yang dipakai untuk transaksi
mereka yang beli di pasar lokal itu kan barang lokal semua, untuk masuk ke pasar Agus Salim sama pasar Kodim. Jadi, tetapi kalau dia sudah jual-jual situ, masih ada sisa, mereka menjual nggak di situ. Padahal mereka tuh sebenarnya mengantar. Tapi kalau kita mau betul-betul tutup bisa. Tapi kan gejolak sedikit pasti ada. Pasti ada lah gejolak sedikit, ribut-ribut. Nah, kami ini kan PJ, jangan ribut-ribut, buat tenang-tenang aja. Itu Dulu aja. di pasar dia ya di pasar di Jalan Nangka dulu nggak ada lagi sekarang kan? Iya, Nggak ada lagi di pasar Nangka itu. nggak ada ya. Nggak lagi udah pindah. Gitu. Tapi mungkin di pasar induk itu harusnya Bang ya. Iya, Harusnya harusnya pasar induk kan? memang pasar dari pasar. Jadi kan sekarang komitmen aja. Berarti Bapak tidak komitmen. Cuma menghindari apalah hal-hal Gesekan ya. terlalu gesekan. Menjaga aja, karena kita sebentar juga. Tapi kalau memang 5 tahun, 2 tahun, nggak habis. Jujur aja. Karena situ kan pusat pelayanan masyarakat, rumah Ya. sakit, pendidikan, rumah ibadah. Mau masuk sekolah aja orang Santa Maria tuh udah komplain. Masuk kemarin sampai jam 11 sudah 10. Masih ada di sana Masih ada. Ini kami tekankan kemarin sampai jam 8. Tapi kemarin kami lewat udah mulai jam 9 lagi. Udah mulai lagi jam 9. Masih. Nah, makanya kami ingatkan Satpol. Ingat Bang, komitmen kita jam 8. Oke. Ya seperti itulah. Harus rutin terus. Pasar bawah Bang, ada potensi mangkrak. Pasar bawah. Ini perjanjian yang kami baca itu sampai 1 November 2025. Nah, tapi melihat progres dia hari ini itu baru mencapai 18%. Jauh. Masih jauh. Nah, itulah keadaannya. Nah, peringatan dari buat sama Disperindak, ya kita lihat perkembangannya nih. Kalau tidak digesa di akhir Januari ini start, itu memang apa berat. Tapi harus digesa dari sekarang. Itu. Ada potensi mangkrak. Potensi mangkrak mungkin kami tidak berani, karena masih jauh lah, masih 9 bulan lah. Tetapi kalau tidak betul-betul bisa jadi. Tapi kalau mereka serius, ya paling lambat pekerjaan 20 Februari ini kalau memang nggak berkembang, jadi. Makanya. Kalau pandangan kami yang tidak ahli bangunannya lah. Nggak dari luar itu enggak. Ya, nah, Berat. nggak tahu lah. Itu biarlah mereka tuh. Coba hiburan malam Bang. Ya. Di Panam itu udah berapa kali demo? Ada permen, Bang. Ada berapa kali demo Ya, dan kromatik tutup ya. ya. Tutup Ya. habis itu buka lagi. Gitu. Ya, Ini kan bukan yang pertama tapi ngomong seperti itu. Kemarin yang depan Lubus Salam itu ya juga ya, koro-koro. bukan koro-koro, ada satu Bukan lagi. ya, satu Ada lagi. satu lagi. Itu di demo juga. Apa sebenarnya terjadi Bang? Apa izinnya ini memang dilanggar atau kita terlalu Jadi kalau kami lihat kemarin di kromatik ya, mereka mengurus izin langsung dengan sistem OSS. online? Nah, OSS itu kalau lengkap keluar. Jadi pas demo awal dulu yang masyarakat sana menganggap itu apa tempat maksiat atau apa, dilarang karaoke. Dicek izinnya tidak ada, maka ditutup. Rupa berselang 1 hari, izinnya keluar lagi. Rupa dia udah mengurus kemarin tuh memperpanjang izin itu. Sehingga pas besoknya sistem itu keluar. Jadi asumsi masyarakat mungkin kok bisa keluar langsung, berarti Pemko bermain dengan pihak hiburan. Jadi setelah kami cek, ini apa pemirsa, kami sambil iklan permen nih, Promosi. promosi Tak dibayar. promosi tapi tunda bayar. Jadi baru makan apa nih di Ampera Niat. Ampera Niat lama mana. Jadi ributlah masyarakat. Jadi setelah kami cek betul-betul bahwa itu adalah hiburan karaoke. Hiburan karaoke yang memang untuk apa namanya? Berkeluarga. Untuk karaoke. Keluarga Untuk lah. karaoke keluarga. Tidak menyediakan LC dan tidak menyediakan
minuman keras. alkohol. Sehingga dianggap risiko rendah. Risiko rendah dari OSS, itu Pemko yang apa, bukan provinsi. Berjalan itu mereka juga protes karena kalau ada maksiat siapa yang bertanggung jawab, kata mereka. Itu kan kaji apa? Kaji curiga. Nah, kalau curiga kan, tapi lalu ada Perda yang mengatakan, nah di Perda tempat ibadah baru ada yang mengatakan jarak batas itu 500 meter dari rumah ibadah. Daripada Sedangkan itu 150 meter. Ah, itulah yang membuat jemaah masjid sini ribut. Ya, sekolah, apa? dari sekolah. Dari sekolah juga. Jadi mereka tetap tidak ingin ada di sini. Kami sudah minta itu untuk ditutup sementara. Sekarang tutup sementara. Nah, sambil mencoba pihak KTPSP mengatakan apakah ini sesuai aturan semua, tapi KTPSP tetap telah stopnya dikeluarkan ke kami, tetap tidak ada alasan untuk menutup, kata KTPSP. Kami tidak mengatakan kalau gangguan lingkungan, gangguan ketertiban kan itu alasan yang jelas untuk penutupan, ya katanya alasan investasi. Jadi dalam hal ini masih apa perbedaan, tapi KTPSP juga masih berkeras itu tidak bisa ditutup karena alasan ini. Walaupun aku wali kota, ini dinas, tapi kan punya apa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh mereka gitu. Nah, oke. Coba kita lihat apa nih beberapa peraturan ini mengikat, apakah ini tidak bisa untuk seperti ini gitu. Tapi nanti larinya masalah investasi. Nah, ini masih didiskusikan terus, dan juga sambil juga kepada masyarakat untuk menahan diri ya. Hati kita ini kan ingin baik-baik aja, tenang, ingin orang demo pun kalau bisa jangan demo, investasi juga tetap berjalan. Nah, itu cuma apakah ini salah apanya ya gimana. Makanya petugas aku baik Kasat Pol PP, baik KTPSP semua lagi meramu ini. Kalau pihak masyarakat berkeras dengan Perda tadi, apa artinya Perda kalau nggak bisa dilakukan, kan seperti itu. Tapi OSS ini kan terbit dari pusat. Mereka yang Nah, nggak mereka keluar, nah ini. Nah, itu udah, kecuali izin tuh di kota. kota ya sedap aja. Keberadaan THM ini memang dilematis juga lah kadang ya. Ya memang karena ada investasi lapangan kerja. Betul. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bisa jadi sarang narkoba. Bisa Iya. jadi kan? Iya. Orang mabuk-mabuk pulang pagi nabrak orang. Iya. Bukan sekali dua kali kan? Iya. Jadi mau juga kan bagi kota itu. Betul. Makanya pengawasan kita minta perketat juga. Satpol PP minta betul-betul diapakan melakukan apalah razia-razia malam setepat waktu lah. Kami minta juga tempat hiburan menepati waktu yang ada lah. Jam 12.00 itu tutup lah. Nggak usah ditambah lagi. Karena kalau udah lewat, itu memang apa, kecurigaan masyarakat pasti tinggi. Dan kenyataan memang narkoba banyak disalahgunakan lah ya di tempat-tempat hiburan. Kata korban-korban atau pelaku yang sudah kejadian gitu. Jadi bukan kataku. Misalnya ada yang nabrak orang subuh-subuh. Dari mana? Dari habis dugem tempat hiburan. Nah, kata mereka seperti itu. Lalu juga kita sekarang ini kan perkembangan dunia. Kita harus akui perkembangan zaman tidak bisa kita rem. Ada beberapa tempat yang mungkin upgrade dengan keadaan hiburan kekinian. Dan kita mungkin itu kurang mengetahui dan kurang tahulah ini apakah betul-betul hiburan atau kecurigaan tinggi. Ini tempat dugem atau apa gitu. Contoh kayak Laksmana, Yang di Arengka ya. Arengka. Ya. Itu kan restoran makan, tapi live musik. Kadang-kadang ada DJ. Nah, kadang-kadang orang berdiri, goyang, kadang-kadang ini. Tapi di sisi lain, memang dunia restoran dan hiburan ini sudah menyatu. Memang seperti itulah zaman sekarang. Di Jogja sudah mulai, Bandung sudah mulai seperti itu. Nah, ini banyak nggak yang bilang, tuh harus tutup Pak, tutup. Salah dia di mana? Aku bingung juga. Yang penting
jam 12 dia tutup. Nah, emang jam 12 dia tutup tuh, disiplin. Aku kemarin ngecek kan, lihat Oh, lu pernah sana bang? udah masuk, tapi tidak sebagai wali Oh, kota, oh dia biasa. sebagai penikmat Oh penikmat. makanan. Nah, kan aku cek ada jual minuman enggak, sambil mau apa tes kan. Enggak ada Pak, oh, berarti memang bersih. Cuma emang suasananya kayak diskotik. Nah, kadang live musik kan biasalah kalau kita live musik. Tapi ada DJ-nya. Jadi tuh DJ kan dugem Pak. Ah, itu salah orang. DJ asumsi dugem tuh itu Nah, dulu gitu. Kalau sekarang kan DJ ini termasuk ekonomi kreatif. Nah, aliran musik apalagi NDX apa semua kan itu zaman sekarang udah terbiasa. Nah, jadi itulah mungkin memang apa yang tetap yang jelas kami ingin yang betul-betul melaksanakan aturan seperti itu ya konsisten, jangan berubah dengan apa, dan kita juga pasti menjaga investasi itu, tapi bagi yang melanggar terdapat peredaran narkoba di situ apa itu dengan tegas bisa pasti ditutup. akan bisa ditutup. Itu emang udah apa ya, terbukti ada peredaran narkoba di sana gitu. Masalah rumah sakit Madani bang, masa Ya, internalnya tidak selesai nampaknya. Ada ya, udah ya? iya. Masalah rumah sakit Madani ini kompleks, Komplek. kompleks sekali. Jadi masalah ini muncul setelah adanya pergantian di root yang lama. Hmm. Di root yang lama itu diganti oleh Pak Wali Kota, itulah muncul. Nah, satu sisi mungkin banyak kawan-kawan di situ yang masih sayang dengan di root lama, satu sisi di root baru tidak bisa merangkul Oh. kawan-kawan di Karyawan ya. dalam. Nah, lalu juga mungkin komunikasi yang kurang dengan kawan-kawan lain sehingga terlalu kaku terhadap hal-hal lainnya. Ini yang muncul. Berapa kali kami ingatkan dan akibatnya pegawai di dalam jadi apa? Jadi kayak apa? Kayak apalah? Apa istilah itu? Tidak loyal kepada pimpinan. Nah, jadi menganggap misalnya abang, wah, ini abang di roadnya, nggak ada tuh dong, lantak lah. Jadi korbannya apa? Masyarakat, korban masyarakat. Jadi ada yang tak terlayani, ini beberapa kasus ada yang meninggal apa semua. Sekarang lagi dievaluasi. Insya Allah minggu depan ada hasilnya tuh. Nah, kita Evaluasi di road, karyawan semua. semua rumah sakit. Nah, itu akan kita lihat hasilnya nanti gimana minggu depan insya Allah lah. Itu dapat kita beberapa hal dan juga banyak kayak karyawannya sampai 600. Karyawan sampai Iya, 600. 600. Jadi aku bilang yang sakit 50, 600 yang ngurus. Sama kita punya rumah kan, kita satu rumah 7 orang, pembantu satu kan. Nah ini di rumah kita berdua, pembantu 5. Ngapainnya ada 5 tuh kan? Pantas bang, saya lihat di sana banyak kendaraan gitu. Itu Nah bukan itu kendaraan pasien berarti ya? bukan Bukan kendaraan. kendaraan Astaga. pegawai-pegawai. Nah ini dilema, diberhentikan, ribut lagi. Nah, ini aku bicara jujur aja nih, bukan sebagai kalau bicara birokrat aku tahan-tahan nih, enggak aku lepas aja. Sama TV 24 channelnya aku buka. Pertama nih aku Oh, cerita sampai curhat. tapi fasilitas bang, di sana bagus lah ya. Itu 600 baru THR ya, belum pegawainya, belum Pegawai yang dokternya. bawah ya. Total mau 900 melihara orang gitu kan, pemelihara pasien. Pantas banyak kendaraan di depan itu aku lihat. Ya. Berarti bukan kendaraan pasien kan? Tapi kan itu menguntungkan SPBU, isi minyak banyak gitu. Ini sambil gurau. Ogah. Apa enggak parkir. Nah itu Oke bang, Maret abang kembali ke Pemprov bersama gubernur baru. Februari tanggal 10. Iya. Oke, tadi Maret bisa jadi kan? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Nggak yang tahu kita pasti, kan. Jika abang dipercaya mungkin bisa tahu kan, mana tahu Iya. mungkin dipercaya di Sekda. Oh enggak. Udah siap atau gimana? Enggak. Itu jauh lagi, belum lagi. Masih banyak senior. Aku sekarang mau belajar jadi imam masjid. Nah, Alasannya. ya udah umur Imam udah dulu masuk. atau jadi apa goreng dulu? Imam Korim udah pandai. Oh, iya, Imam udah dulu. pandai. Mau menghafal ayat panjang sedikit kan, masa kok belum wahat terus. Makanya belajar pelan-pelan. Ada yang sampaikan bang untuk warga Pekanbaru? Ya, kami mohon maaf kepada warga Pekanbaru mungkin dalam beberapa kebijakan, dalam beberapa apalah hal masih banyak belum maksimal, kami tahu itu. Kami mencoba memberikan sepenuh hati lah
semaksimal mungkin dalam pelayanan, tapi tetap pasti ada kekurangan dan hal-hal lainnya. Sekali lagi mohon dimaafkan, tapi percaya tidak ada niat untuk apa? Untuk membiarkan ini apa? Terbengkalai atau lagi ya. Karena kami juga warga Pekanbaru gitu kan. Jadi tak mungkin kita untuk daerah kita sendiri kita bermain-main. Jadi tetap berusaha ya semaksimal kami. Kalau memang belum puas ya kami mohon maaf karena itulah batas apa kami mungkin kemampuan kami. Ya, Terima kasih Bang Roni Rahmat, PJ ya Wali Kota Pekanbaru. siap. Terima Assalamualaikum. kasih Bang. Waalaikumsalam.